Pura-pura tahu fisika. Shalala, 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 shalala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Ofriani di channel YouTube Pura-pura Tahu Fisika. Oke, mudah-mudahan keadaannya sehat walafiat ya di rumah. Kita ketemu lagi kali ini ya, yaitu mengenai pembahasan soal, yaitu tentang menentukan letak koordinat titik berat. Masih dalam materi dinamika dan keseimbangan benda tegar. Yuk kita simak soalnya. Sekarang kita tinjau kasus yang pertama ya. Di sini ada gambar ya, gambar koordinat kartesius ya. Nah, di sini yang titik merah ya, ada sebuah titik berwarna merah. Jadi dari kasus pertama ini pertanyaannya, letak titik koordinat adalah, pasti sudah tahu kan, biasa belajar di matematika ya. Nah, kalau sering kita pelajari di matematika itu menentukan letak titik koordinat ya, suatu titik ya, ini kan titik nih. Ini tinggal kita memproyeksikan titik tersebut ya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dalam hal ini masih ingat ya, ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya ini satuannya cm. Kemudian sumbu Y-nya satuannya juga cm. Nah, sekarang kita proyeksikan untuk terhadap sumbu X ya. Di sini kita tarik, ini 3 ya berarti. Nah, dan ini terhadap sumbu Y-nya. Sini berarti min 4. Berarti letak titik koordinatnya berapa? Tadi barusan ya 3. Tulisannya koma min 4 ya, satuan jangan lupa cm. Sekarang kita tinjau kasus yang kedua. Oke, sekarang kita tinjau kasus yang kedua ya. Kalau kasus yang pertama tadi berupa titik ya. Nah, kalau kasus yang kedua ini berupa garis ya, masih di koordinat kartesius ya, sumbu X sumbu Y. Nah, ini sebuah garis ya berwarna merah. Nah, pertanyaannya sama dengan yang tadi, letak titik koordinatnya adalah, itu pertanyaannya. Jadi kalau kasusnya seperti ini ya, kita kasih tips dulu ya mengerjakannya. Tips ini ya, tipsnya ini berlaku untuk sumbu, menghitung letak titik koordinat untuk sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat aja rumusnya ya, kita kasih aja mewakili sumbu X dan sumbu Y letak koordinat ya. Ini rumusnya, letak akhir dikurang letak awal ya, dibagi 2, kemudian ditambah dengan letak awal. Nah, ini tipsnya berlaku untuk sumbu X dan sumbu Y. Nanti apapun bentuk bangunnya ya, untuk mencari letak koordinat ya, tapi bukan hasil akhirnya. Kita kasih contohnya untuk soal ini ya, jawabannya di sini dia. Kita coba. Sekarang untuk sumbu X, untuk sumbu X-nya kita cari ya, tadi rumusnya letak akhir di sini ya. Kita misalkan letak akhirnya di sini 4. Ini yang keempat ya. Untuk sumbu X ya, untuk sumbu X berarti ini yang dilihat. Nih 4. Jadi kita tulis 4. Kemudian dikurang. Letak awal tadi di mana titiknya? Di sumbu X ya, karena sekali lagi kita mencari pada sumbu X. Letak awalnya 2. Jadi 4 kurang 2 ya, dibagi dengan 2 tutup kurung, tambah dengan letak awalnya tadi ya, ya 2. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. X sama dengan 4 kurang 2
2. Jadi 2 dibagi 2 1 ditambah dengan 2. Jadi X adalah ya 3 cm. Nah, sekarang dengan rumus yang sama ya. Ini bagaimana dengan menentukan Y. Menentukan Y. Nah, Y tadi sama juga. Letak akhir, tapi yang kita lihat bukan sumbu X-nya, tapi sumbu Y, karena dia ditanya adalah untuk sumbu Y-nya. Nah, di sini ya, letak akhirnya berapa? Nih, ini sumbu Y-nya. Akhirnya adalah ya dia di tempat yang sama ya, min 3. Kemudian dikurang, akhirnya di mana dia? Di min 3 juga ya. Jadi dikurang min 3 dibagi 2. Nah, ini selesaikan dulu. Kemudian ditambah berapa tadi? Ditambah min 3. Kan awalnya tadi min 3. Nah, Y jawabannya adalah di min 3 ya. Min dikali min jadi plus 3. Nah, kurung dibagi 2. Nah, ini kan plus dikali min kan jadinya 3. Nah, jadi Y sama dengan, jadi min 3 tambah 3 berapa? 0. 0 dibagi 2 dikurang 3. Nah, jadi ini sama dengan 0 dikurang 3. Jadi berapa jawabannya? Ya min 3 cm. Seperti itu untuk jadi jawaban dari hasil ini tadi ya, berbentuk garis tadi ya, berbentuk garis ya. Letak titik koordinatnya adalah ini tadi ya, X-nya udah ketemu adalah 3. Kemudian Y-nya sendiri adalah min 3. Jadi kita boleh tulis di sini ya, dalam kurung 3, min 3 cm. Oke, berikutnya kita kasih tips lagi ya. Tadi kan rumusnya sudah dikasih tahu ya, letak koordinat sama dengan letak akhir dikurang letak awal dibagi 2, kemudian diselesaikan baru ditambah dengan letak awal. Nah, tadi kan ini mungkin bingung ya, bagaimana nih menentukan mana yang sebagai awal, mana sebagai akhir. Jadi adik-adik siswa-siswa sekalian yang nggak usah bingung. Kalau Anda bingung, pokoknya bebas deh. Mana yang dianggap titik awal duluan boleh, mana yang dianggap titik akhir boleh gitu ya. Jadi tadi misalkan tadi kita misalkan akhirnya yang sini ya, yang 4 ya, awalnya yang 2. Ini bagaimana kalau bebas misalkan? Kita rumus yang sama ya, kita menentukan X tadi ya. Nah, kan tadi rumusnya tadi kan letak akhir dikurang letak awal. Ini tadi kan 4 ya letak akhirnya. Sekarang letak akhirnya 2, boleh kita coba nih. Nanti hasilnya akan sama. Kita coba ya. Jadi di sini tadi 2. Kita anggap akhirnya 2 nih, 2 dikurang awalnya 4. Misalkan dibagi 2. Nih kalau dibagi 2 ini tetap rumusnya ya, dibagi 2 ya. Nah, sekarang kita tambah ya. Kita tambah awalnya. Berarti awalnya ini 4. Kita coba jawabannya sama apa enggak. Ini tadi bukan X ya, tanda. Lanjut. Sekarang kita selesaikan. 2 dikurang 4 min 2 dibagi 2 kurung ditambah dengan 4. Nah, sekarang berapa jawabannya? Min 2 dibagi 2 min 1 ditambah dengan 4. Jadi jawabannya ini berapa? Ya, jawabannya adalah X-nya 3 cm. Nah, kita lihat sama nggak dengan yang tadi? Sama kan? Jadi nggak usah pusing mana akhir mana awal, lanjut saja. Jadi ya, mana yang mau dianggap sebagai akhir sebagai awal boleh-boleh saja, sesah saja, maka jawabannya akan sama. Ini sudah terbukti. Ini baru yang ini ya, baru yang X. Sekarang bagaimana? Apakah yang Y terbukti jika kita coba? Untuk kasus kedua ini kita coba ya. Untuk kasus berikutnya nanti kita pilih salah satu saja karena nggak mungkin kita pilih semuanya. Sama ya tadi rumusnya ya. Kalau untuk yang cara gampangnya ya, kalau untuk sumbu ini ya, ini sumbu Y ini ya kebetulan ya. Jadi dia sebenarnya nggak dicari sudah tahu nih jawabannya berapa. Karena kalau ini kan berupa ini ya, jadi berupa titik nih. Karena sumbu Y ini kan dia nggak panjang nih, berupa titik. Dia nggak Anda cari pun udah tahu jawabannya min 3 cm. Jadi kalau mau dicari sama saja dengan yang tadi ya.
terserah awal atau akhirnya, karena di sini awal dan akhirnya dia sama -3, maka jawabannya -3. Yuk kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat kasus yang ketiga ya. Tadi kalau kasus kedua ya, garisnya berada pada sumbu X ya. Nah sekarang bagaimana kalau garisnya berada pada sumbu Y seperti ini, pada koordinat ya. Kita pertanyaannya masih sama ya, tentukan letak titik koordinatnya. Sekarang kita langsung saja ya, tadi tipsnya sama seperti yang kasus kedua ya. Kita langsung saja mencari X atau Y-nya ya, boleh mana yang duluan, mau X mau Y juga boleh. Misalkan kita di sini mencari X-nya yang duluan. Nah, pakai tips tadi ya biar cepat ya. Jadi X tadi letak akhir ya dikurang letak awal dibagi 2. Nah, dia mau pakai cara yang mana ya? Di sini kalau di sini ya, di sini kalau sumbu X-nya sebenarnya sudah kelihatan ini. Kita tinggal tadi ke sini nah. Udah nampak 4, dia nggak usah dicari lagi sebenarnya. Jadi kalau mau dibuktikan ya boleh-boleh saja, kita coba aja. Jadi misalkan posisi akhirnya di 4, kurang awalnya di mana, di 4 lagi, dibagi 2 ditambah 4 ya, hasilnya coba kurang 4 0, bagi 2 tambah 4 kan. Nah, untuk lebih efisien sebenarnya nggak usah dicari lagi kalau yang sudah jelas seperti ini. Nah sekarang bagaimana kalau mencari yang ini, tadi mencari X, mencari Y. Nah, jadi kalau Y kita harus cari dulu karena dia nggak jelas ya. Nah, di sini kita sekali lagi ya, jadi bebas ya, mana akhir mana awal gitu bebas tadi, boleh mana duluan, jadi hasilnya akan sama nanti. Sini misalkan yang ini akhirnya -5 dikurang, ini awalnya di mana nih ya, di -2 ya, dibagi 2 ditambah awalnya tadi -2 ya. Tuh. Y sama dengan, jadi -5 di min kali min ya plus 2 ya, dibagi dengan 2 kurang 2, di Y sama dengan, jadi -5 tambah 2 3, min 3 bagi 2 kurang 2, di Y sama dengan -3 bagi 2 min ya 1,5 ya, dikurang 2, jadi Y nya adalah min 3,5 cm. Nah jadi pertanyaannya letak titik koordinatnya berapa? Jadi letak titik koordinatnya setelah kita hitung tadi ya, berarti ya, jadi kita buat di sini ya, X-nya dulu ya. Ini menurut aturan di MTK X harus tulis duluan 4. Nah ini karena di sebelah Y tadi kebetulan ada koma ya, min 3,5, jadi aturan tulisannya jadi titik 2 untuk membedakan dengan yang koma ini. Jadi kalau kita buat seperti yang sebelumnya ya, pakai koma nanti takut tumpang tindih dengan yang ini. Jadi kita buat 4 titik koma min 3,5 cm. Kita lanjut ke kasus yang terakhir, yang keempat. Sebelum lanjut ke kasus 4, pahami lagi dulu kasus 1 sampai 3 ya. Kasus keempat akan kita bahas lagi pada video selanjutnya.